kejadian dapat kami sampaikan. Pada saat kendaraan bus pariwisata tadi dari Gang Bus Abadi yang merupakan rombongan family gathering dari Sukoharjo tepatnya, akan melaksanakan kegiatan wisata dengan menggunakan kendaraan tersebut. Tujuannya adalah dari Breksi, kemudian Hutan Pinus, dan terakhir ke Parangtritis. Setelah dari Breksi menuju Hutan Pinus dan melewati TKP tersebut, kendaraan yang akan menaiki Bukit Bego yang merupakan tanjakan sempat tidak kuat. Ini keterangan dari saksi. Jadi saksi ada 3 orang yang kami periksa dan menyatakan kendaraan itu tidak kuat sehingga penumpangnya sebagian turun. Setelah penumpangnya turun, kemudian kendaraan bisa naik perlahan-lahan ke tanjakan tersebut. Kemudian penumpang naik kembali dan pada saat turunan tersebut, jadi sekali lagi, pada saat turunan tersebut kendaraan melaju turun dan tiba-tiba oleng. Jadi sekali lagi kendaraan oleng. Dari keterangan saksi, jadi saksi lagi kami periksa yang ada di dalam bis tersebut menyatakan bahwa melihat sopir panik sambil mempermainkan hand gripnya atau personeling giginya, sehingga ada indikasi bahwa fungsi pengereman tidak berfungsi atau remnya blong, sehingga hanya memainkan personeling gigi pada saat kendaraan turun ke bawah. Inilah yang menyebabkan kendaraan oleng kemudian menabrak tebing sebelah utara jalan, sehingga menyebabkan kendaraan bagian depan ringsek termasuk di samping, dan korban meninggal dunia sebanyak 13 orang. Ada yang meninggal di TKP dan ada juga pada saat perawatan di rumah sakit. Jadi sampai dengan saat ini terdata dan sudah kami periksa, nanti akan dijelaskan juga dari pihak rumah sakit, 13 korban meninggal dunia. Kemudian korban luka sebanyak 34 orang. Saat ini masih dirawat di 3 rumah sakit. Karena sesaat setelah kejadian kami ke TKP kemudian melakukan evakuasi bersama-sama relawan ke 3 rumah sakit yang ada di wilayah Bantul. Yang pertama RSUD Panembahan Senopati, kemudian yang kedua adalah Rumah Sakit Nur Hidayah, kemudian yang ketiga adalah Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul. Jadi sebanyak 34 orang masih dirawat, nanti akan dijelaskan oleh pihak rumah sakit. Kemudian dari peristiwa tersebut kami sudah melakukan upaya-upaya, tentunya yang pertama adalah melakukan evakuasi khususnya terhadap korban. Kami bersama relawan segera mengevakuasi korban. Kemudian yang kedua, kami berkoordinasi dengan rumah sakit untuk mendirikan atau membuat posko informasi. Sudah kami buat 3 posko di 3 rumah sakit tersebut yang bertujuan untuk memberikan informasi terhadap korban yang dirawat di rumah sakit tersebut. Kemudian kami juga melakukan identifikasi karena masih ada 4 orang. Saat ini masih proses identifikasi oleh Inapis kami karena pada saat perawatan maupun kejadian tidak dilengkapi dengan identitas, dan ini masih proses identifikasi oleh Inapis. Kemudian korban yang meninggal tersebut rencana malam ini akan kami segera kawal bersama dengan pihak rumah sakit tentunya ke Jasara Harja, ke Sukoharjo atau lokasi alamat sesuai dengan KTP dari korban tersebut. Akan kami kawal untuk memastikan korban tersebut diantar ke keluarga masing-masing.
Sekali lagi, kami tentunya turut berduka cita pada keluarga korban atas peristiwa ini, dan tentunya akan kami laksanakan proses olah TKP, kemudian penyidikan untuk mengetahui penyebab kecelakaan ini. Akan kami proses tentunya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.